Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mulyani, Siti Adelia Nur Asyifah, Anita Kusuma, dan Priska Febriana akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Saya Anita Kusuma mewakili kelompok 8 untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, yang pertama ada pengertian komunikasi, di mana Hill dan McShane dalam Kasuan menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses di mana informasi diberi dan diterima serta dipahami di antara orang atau pihak. Lalu Dessler dan Philip tahun 2008 menyampaikan bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan pemahaman dan perasaan yang sama. Pentingnya komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas yang selalu ada yang digunakan orang untuk saling berhubungan dan memadukan usaha mereka. Lalu, banyak organisasi mengalami masalah serupa dengan aliran informasi. Akibatnya, sama penurunan efisiensi yang tidak perlu, yang disebabkan informasi penting tersumbat atau terhambat di beberapa titik organisasi. Lalu, ada karakteristik komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu dinamis, interaktif, tidak dapat dibalik atau irreversible. Lalu, komunikasi berlangsung dalam fisik dan konteks sosial. Saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, komunikasi bersifat dinamis. Komunikasi bersifat dinamis maksudnya adalah komunikasi merupakan aktivitas orang-orang yang berlangsung terus-menerus dari generasi ke generasi dan mengalami perubahan pola-pola tertentu. Yang kedua, komunikasi bersifat interaktif. Komunikasi tidak hanya melibatkan 2 atau 3 orang, melainkan melibatkan beberapa kelompok, organisasi, maupun massa. Yang ketiga, ada komunikasi yang bersifat irreversible, di mana komunikasi adalah pesan yang tidak dapat ditarik kembali setelah disampaikan. Lalu yang keempat, komunikasi selalu berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. Faktor lingkungan fisik dianggap mempengaruhi proses komunikasi. Berikutnya, peran dan tugas atau peran dan fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai pengendali. Sesuai namanya, komunikasi ini berguna untuk mengendalikan perilaku anggota organisasi agar sesuai aturan dan perintah yang telah ditetapkan. Yang kedua, komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi ini berguna untuk memberikan motivasi kepada para anggota organisasi agar dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dimiliki sejak awal oleh organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, komunikasi sebagai komitmen organisasi, yaitu merupakan wujud dari tingkat penerimaan seseorang terhadap tujuan organisasi, sehingga menimbulkan keterikatan secara psikologis antara karyawan dengan organisasinya. Lalu komunikasi sebagai koordinasi, di mana proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen, bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Lalu, komunikasi sebagai ungkapan emosi, di mana berfungsi untuk menjadi sarana pengungkapan emosi, dimulai dari emosi marah, kecewa, hingga gelisah. Yang keenam, informasi komunikasi sebagai informasi untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada proses dan unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur utama komunikasi yaitu ada komunikator, ada persepsi, ada berita dengan sandi, ada pesan, saluran, menerjemahkan arti sandi, penerima, umpan balik, serta gangguan atau noise. Di mana komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Lalu ada persepsi, adalah inti dari komunikasi. Lalu ada berita dengan sandi, yaitu pokok bahasan komunikasi bersifat teoritis dan tidak berwujud. Lalu ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Lalu ada saluran atau media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Beberapa contoh media yang sering dipakai dalam proses komunikasi ialah panca indera dan alat komunikasi seperti surat, telepon, telegram, dan lain-lain. Berikutnya, menerjemahkan arti sandi. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak atau mencari maknanya menjadi pemahaman yang lebih lengkap. Lalu ada penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan. Lalu ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah reaksi atau balasan dari komunikan kepada komunikator. Lalu ada gangguan atau noise. Berikutnya, hambatan-hambatan komunikasi. Menurut Kons, dalam Kasuan yaitu kurang perencanaan dalam berkomunikasi, asumsi yang tidak dijelaskan, distorsi semantik, pesan yang diungkapkan kurang baik, hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik, lalu kemampuan mendengar yang kurang baik, ada komunikasi impersonal, atau ada ketidakpercayaan atau ancaman dan rasa takut, dan juga waktu yang tidak cukup untuk beradaptasi dengan perubahan. Berikutnya ada saluran komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi ke bawah, atau downward communication, adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktur di organisasi. Lalu ada komunikasi ke atas, atau upward communication, adalah penyampaian informasi
dari bawahan ke atasan. Komunikasi ini ada karena karyawan ingin memberikan usulan, ide, keluhan, ataupun pengaduan. Yang ketiga ada komunikasi menyilang, yaitu suatu proses komunikasi yang terjadi antar individu yang berbeda tingkatan atau jabatan. Lalu ada manfaat komunikasi organisasi. Selain memiliki fungsi, komunikasi organisasi juga memiliki beberapa manfaat yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu manfaat komunikasi organisasi untuk dapat mengetahui teori komunikasi di dalam suatu organisasi. Sehingga seorang individu yang hidup di suatu kelompok atau organisasi dapat memahami posisinya dan posisi orang lain dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua, terjadi komunikasi organisasi juga dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi. Lalu yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi karena terjalin komunikasi yang baik antar anggota atau pimpinan organisasi. Yang keempat, membuat individu yang tergabung di dalamnya dapat menempatkan dan menyesuaikan dengan baik dengan organisasi tersebut. Yang kelima, mengetahui tugas pimpinan dan anggota lainnya agar lebih sadar mengenai tugas-tugas dan dapat meningkatkan kinerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu, ada konsep komunikasi organisasi. Di sini, Gotthaber juga menjelaskan apa itu konsep dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada ketergantungan, yang kelima hubungan, 6 lingkungan, 7 ketidakpastian. Contoh komunikasi organisasi, yang pertama ada komunikasi antar staf, yang kedua komunikasi antar manajer, yang ketiga komunikasi antar kepala departemen. Di mana komunikasi antar staf itu komunikasi yang merupakan contoh komunikasi horizontal dalam organisasi yang membahas mengenai masalah seputar pekerjaan dan mencari solusi penyelesaiannya sendiri. Yang kedua, komunikasi antar manajer. Biasanya komunikasi ini memiliki isi penting untuk menyusun strategi perencanaan kerja yang tujuannya agar organisasi atau perusahaan tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan serta kesuksesan bersama. Yang ketiga, ada komunikasi antar kepala departemen. Biasanya terjadi komunikasi untuk melakukan koordinasi, menyebar informasi, dan menyelesaikan masalah yang terjadi di organisasi atau perusahaan, dan memberi solusi agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Sekian penjelasan yang kelompok 8 dapat berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semua.